ketika kita modifikasi dianggap sesuatu yang salah menurut hukum, akan banyak anak-anak nih yang balik lagi ke dunia malam, geng-gengan ya. Ini lebih bahaya, saya bilang tidak bisa menyalurkan. Karena jadi kalau ganti stang aja udah bisa dibilang custom. Ganti stang jadi custom. Kenapa? Karena aturannya di situ nggak boleh dirubah. Tapi ganti stang jadi custom. Sekarang tuh sedang menjamur dan orang-orang tuh sedang lagi enjoy-enjoynya nih bikin King Queen yang dulu sudah hilang sekarang muncul lagi. Oke, kembali lagi dengan channel YouTube Brother Ken. Nah, ini brother ini bukan kaleng-kaleng, ini brother beneran. Brother beneran karena dari zaman dulu sampai sekarang tetap masih muda. Waktu zaman kita haram jadah ya. Mudah-mudahan sekarang jadi sajadah haram jadah. Awal kenalnya muda, jadi selamanya muda. Muda, makanya kebetulan brother kita bukan tamu kebesaran lagi, ini brother kebesaran namanya. Ya, ini teman Ken, brother Ken yang dari dulu bermain permotoran aja lah, permotoran dan awal. Nah, kita kenalin dulu mungkin ini brother Gin. Yang siapa sih yang nggak tahu Gin ya? Dari grup Lingkar. Dan satu lagi brother Ken Bobby Arstan ya. Brother, Ken mau nanya nih masa lalu nih, benar ya? Masa lalu waktu kita di Lingkar gimana sih? Terus pertama kita punya color apa gitu? Ya, Mang Ken juga. Kalau saya kan awalnya di basic dulu Mercy Motorcycle MMC ya, motor Mercy. Mang Ken juga bagian dari sejarah nih, termasuk anak-anak Lingkar dulu tuh. Jadi awalnya hanya 4 motor, jadi berkembang sekarang sampai 27 chapter. Tapi sejarah nggak bisa lupa, Mang Ken kan bagian dari Lingkar. Dari tahun 91 beliau nih hadir dengan kita dari masa-masa awal kekaburan dari rumah dan mentato teman-teman. Awalnya dari situ orang tidur ditato. Kebayang orang lagi tidur ditato di sini. Almarhum itu sampai dibawa di dalam kubur sekarang almarhum. Berangkat awalnya dari situ ya. Dari situ awal. Jadi makanya akan dulu. Mang Ken tuh udah mulai kerja tuh di kantor di PR dulu ya. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Jadi kalau lagi kerja jam 9 itu udah kita jemput kalau nggak mau keluar dari kantor ya keluarin botolnya teng ayo mau keluar. Akhirnya dibawa ke Lingkar tapi nggak kerja tuh. Betul. Saya kurung di sana sampai berbulan-bulan ya. Bang In ya dari outsider ini banyak dari outsider terus banyak ke grup-grup lain juga ada ya. Awalnya kan di outsider ya. Contohnya seperti abang kita ini. Jadi pada dasarnya dari Lingkar itu banyak ada Ivan Timbul sekarang jadi pendirinya TAB, almarhum banyak lah ya. Tegep juga sebagai bagian dari keluarga Lingkar juga. Mang Boboy, banyak lah kalau disebutin satu persatu. Yang penting itu kan bukan masalah. Mang Bobi juga dari ada. Sekarang kemana? Sekarang ya menikmati sisa-sisa untuk bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ngobrolin dari lokal, nasional, internasional, ada di sini, ada di otak. Semuanya ada di otak. Yang penting sih sebetulnya gini ya. Ketika berteman lama, sudah menjadi sahabat, tidak perlu lagi membicarakan tentang color. Karena masing-masing sudah memahami pribadi masing-masing. Jadi semuanya mengalir begitu saja, tidak ada berpikir lu pengkhianat lu keluar dari klub. Tidak. Tetap silaturahmi terjalin. Sang Mang Ken, kebayang kita bermain berapa puluh tahun? 32 tahun. Kita saling kenal. Tato ya. Tato kan 32 ya. Bilang bertahun-tahun tidak bertemu, ada yang berubah? Tidak. Betul. Justru kalau berubah juga bingung. Jadi bukan Ken. Jadi Ken itu dari 19 saya ngobrol sama dia itu ngobrol gitu.
Sparks plus, splice. Tapi bisa ngerti gitu, bisa nyambung. Orang nggak akan pernah ngerti bahasa kita, apalagi pada saat kita lagi kena yang namanya Jack Denko ya. Oh, Jack Denko. Jack John ya. Ketika kita minum Jack Denko kan alam jadi berubah kan? Ya, betul. Dan bahasa-bahasa itu keluar dengan sendirinya. Ya. Yang nggak dimengerti sama orang. Ya. Sebetulnya kita nggak ngerti sih sebetulnya. Ya. Tapi kok jadi kode gitu. Gitu. Jadi mudanya kita itu bahagia. Ya. Nah, tuanya kita ini kayak begini. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Ya. Jadi kita cuma tinggal bersenang-senang. Ya, Karena dulu udah bahagia. Mungkin anak-anak muda yang sekarang itu kebanyakan yang sekarang ya. Ya. Itu adalah pengalamanku, tapi jadi cita-citanya anak muda. Ya. Jadi cita-citanya dia itu dulu gue, ya kan? Tapi yang penting bukan masa lalu kita yang jeleknya, tapi yang bagusnya tentunya. Oh kita mah bagus nggak? Oh bagus ya, bagus bener bagus. Bagus kok. Merasa zaman itu kita bagus, zaman sekarang anjing untuk selamat. Bagus menurut kita. Tapi kalau ngingetin dulu, Ya. malu ya. Jadi jadi bagusnya itu adalah ya nilai aja sendirilah ya. Tapi yang jelas ada satu pelajaran. Ketika kita menyukai sesuatu, ya udah jadi pelajari yang benar, jadi profesi yang benar. Oh iya betul. Contoh Mang Gen dari suka nggak gambar, kan tato ada acel. Kulit asal mah buku gambarnya gambar tato. Ya. Jadi buku gambar itu si kertas itu orang gambar pegunungan, dia udah nggambar triple. Ya. Yang triple itu loh yang tipit. Jadi dulu, akhirnya terus dikembangkan, akhirnya jadi tukang Ya. tato. dulu jangan coba-coba tidur di rumah Ken. Jangan coba-coba di rumah. Bahaya. Kalau di lingkar bahaya itu. Hotel Kawah itu tempat menempah. Tempat menempah. Dulu ada di Wisma, namanya Wisma apa ya? Purwasari. Ini kan ketuanya. Jadi semua anak-anak kumpul di sana ya, Bang ya. Dari sajadah pemilik yang namanya. Jadi kalau Purwasari nggak bisa dibilang pemiliknya, saya bukan, keluarga juga bukan. Jadi kepemilikan itu dirasakan oleh semuanya. Jadi saya nggak ada pun asa imana, gitu. Jadi lingkar itu tuh sebetulnya kalau ditanya lu di mana di lingkar, gitu ya kan? Kalau orang mah kan paling banyak berapa sih kamar, ada berapa ya? 6 ya? Ya. 6 lah ya. Ya. 6 lah. Cuma dulu kan satu-satu. Ya. Dulu nggak kayak sekarang tipenya kecil. Iya. Nah, kalau di tempat gini itu kamarnya ada 40. Iya. Jadi dilurusin. Itu dulunya Wisma. Wisma itu pelatihan, tempat pelatihan. Yang jelas ketika anak-anak kumpul, jadi si kamar yang banyak itu diisinya bukan nama tamu, anak-anak. Jadi satu orang satu kamar. Satu kamar. Kadang-kadang ada yang sama siapa nggak tahu. Yang jelas satu orang satu kamar. Dan akhirnya tutup itu. Belum tiket. Tapi itu ya sejarah ya. Orang gini ya. Yang patut bersyukur pada orang tua. Orang tua itu tidak pernah menilai lu salah, lu gaul begini, nggak pernah. Ya. Cuma mereka mengingatkan, tapi juga mensupport untuk menjadi benar. Akhirnya juga kan kerasa sama kita semua. Kita sadar ya. Jadi, tapi alhamdulillah emang ini nih dari dulu haram jadah kita sedikit sekarang sini Coba kalau dari dulu kita baik, mungkin haram jadahnya sekarang kali ya telatnya. Justru nggak ada sesuatu yang untuk diperbaiki, nggak ada tantangan. Ketika masa lalu kita jelek, jadi tugas sekarang di masa-masa senja ini kita memperbaiki masa-masa lama itu. Kita tapi harus. sama Mang Didin dan Mang Bobi sekarang malah jadi perasaan jadi muda lagi ya. Kopi dulu benar. Ini namanya cup of coffee. Cup of coffee karena kalau di gelas mah namanya glass of coffee. Kalau dulu kode-kode, kalau sekarang asli kopi. Kopi loh, bukan kahlua. Bang,
Bang Ginken aktivitas sekarang gimana Bang Ginken? Apa yang dikerjakan? Ya, kebetulan kalau sekarang dulu udah nggak kerja, saya fokus ke dunia carving ya. Oh, Kebetulan carving. dengan adiknya Mang Ken juga tuh. Jadi memang sekeluarga Mang Ken itu rata-rata seniman yang memang Ya. punya kualitas skill di atas rata-rata. Wah, Mang Ken tatonya jago. Enggak, Mang enggak JJ jago. carvingnya oke. Ya. Itulah yang kita bentuk sekarang jadi cycle brand. Ya, ya, Dan kita ya. juga banyak collab Ya. bareng. Nah, itulah yang kita geluti sekarang. Tina hobi jadi profesi. Profesi menghasilkan ya. Ya, dulu dianggap orang wah, naon sih Ya, ya. jadi naon. Nah, Ya. ini buktinya kan. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah tercukupi. Ya. Bang Bobi. Kalau saya sih sekarang ini main kan. Main. Jadi Main saya ini menghasilkan, ya. Jadi kalau saya tuh kalau ditanya kerjaan kamu apa? Ya, Saya itu bermain. bermain. Nah, tapi ketika bermain itu ketika dapat pekerjaan nggak main-main kan. Oke, masih motor tapi. Jadi ya kalau motor sih udah bagian dari Hidupnya. Hidup. Jadi kayaknya nggak akan bisa lepas nih gara-gara satu peristiwa ya. Ya, Jadi oke. motor itu ya sudah bagian daripada kehidupan. Yang penting kita ada motornya. Ya. Karena ya dasarnya kita ketemu kan di atas kuda besi. Ya, betul. Dan sampai saat ini saya lagi merawat jalinan hubungan kawan-kawan lama. Oke. Kita bisa bersama lagi menuju yang lebih baik lah. Oke. Ya kan? Karena mungkin udah cukup. Oke. Yang lalu-lalu tinggal kita bisa berguna ya. Oke. Kalau kata Om Gin ini berguna untuk orang banyak. Nah, gitu. Kayak Iya. sekarang ini kan. Kan kayak Ken aja NATO tuh kan sambil main dia mah. Tapi kan ketika dapat pekerjaan tato itu kan nggak main-main. Ya, betul. Belajar profesional. Gitu. Masih Tapi yang belajar. dimain-mainin mah cewek ya kayaknya. Udah nggak lagi, Oh, nggak. capek. Bang Bobi gimana? Pada dasarnya sama sekarang kita ya. Pada dasarnya. Cuma pada waktu berbeda-beda. Ya, kalau urusan itu mah kayaknya jangan dibahas. Jangan dibahas. Nanti takutnya diikuti main-main. Ini ngebahasnya gini, bahwa apa saja yang sudah bisa kita prestasikan mungkin. Ya, betul. Ya, prestasi apa yang sudah bisa kita buat Ya. untuk adik-adik kita, karena mau nggak mau kita mempunyai regenerasi. Ya, betul. Hanya saja zaman yang dulu kalau kita aplikasikan ke zaman sekarang Ya. itu udah nggak jelas, nggak akan bisa, akan bertentangan dengan yang berbagai macam, Ya. mulai dari hukum, mulai dari adat semuanya. Artinya gimana caranya zaman ini tuh diisi dengan hal-hal yang memang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Positif. Ya. Nah, ya, ada hal-hal yang memang tidak dimiliki dari yang lain, Ya. tidak dimiliki kan. Ya. Nah, ini yang harus diaplikasikan, yang harus anak-anak muda ini bisa mengerti dan bisa tetap, karena kalau kita tetap di dalam persaudaraan itu walau berbeda, karena persaudaraan itu lebih baik berbeda lah. Ya, betul. Dari persaudaraan di rumah lagi duduk. Ya, betul. Ya, jadi gimana dong caranya? Nah, justru dari perbedaan itu. Oke, biarpun beda color tapi tetap rasa ya. Iyalah. Itu- yang terpenting itu kan silaturahmi tetap terjalin. Ya, betul. Ketika silaturahminya berjalan baik, tidak ada pertentangan, Ya, tidak ada ya. permasalahan. Ya, cabut kita Semuanya harus saling semua memahami, kita. saling Iya, betul. justru saling menjaga, karena yang paling penting itu adalah respect. Ya. Kita hormat sama mereka. Nah, pasti kita juga dapat receipt-nya. Ya, Gitu. benar. Kita receive respect ketika kita juga jangan mau di-respectin terus kan. Ya, betul. Ketika kita pengen dapat kehormatan, sementara dianya sendiri nggak mau memberi hormat kepada orang, Iya, yang nggak akan betul. pernah gitu dia dapat. Betul. Yang ada nanti kalau jadi jatuh sendiri. Ya, betul. Nah, ini yang harus bisa gali, Ya, kita ya. kembangkan biar agar Indonesia ini
bisa lebih kuat ya dalam sebuah perbedaan. Karena perbedaan itu mau di mana-mana ada. Oke. Di keluarga sendiri aja, adik kakak, ibu bapak Ya. aja tetap ada. Tetap ada. Nah, tapi kan tetap jalinan itu Ya. kita bisa. Oke. Beda karakter tapi rasa satu. Gitu. Beda karakter tapi rasa tetap satu. Oke. Bang Imin, kan mau nanya nih. Outsider ini gimana perencanaan kesananya? Apakah kita ini lagi atau gimana itu? Kalau outsider sih ya kita bicara dari awal ya, dari tahun 88 Ya. berkembang. Pertama sih memang Bandung, chapter pertama Jakarta. Ya. Sekarang kita sudah 24 ya. Sebetulnya kalau ngomongin chapter, karena ada yang namanya wing. Ya. Di saat mereka belum siap untuk menjadi chapter, kita kasih jadi sayap lah, jadi wing. Oke. Begitu udah oke, syaratnya sudah memenuhi, baru jadi chapter. Ya. Kalau dengan itu kita ada lebih dari 27 lebih. Ya. Nah, intinya kalau kita tetap memberikan kesempatan buat adik-adik kita ya, untuk bernaung di MMC ini untuk menyalurkan hobi, karena dimodifikasi. Kan kita MMC modifikasi motorcycle club. Artinya kita mensupport mereka dalam wadah ini untuk berkarya. Lebih positif lah ya. Jadi ketika mereka punya karya, mereka bisa mau bisnis mau apa juga bisa jalan karena banyak saudara di mana-mana. Nah, untuk jenis kuda besinya sendiri apakah satu merek atau kita bisa berbagai macam merek sekarang? MMC itu tahun 93 itu berubah menjadi outsider. Jadi dulu tuh MMC itu Mercy, jadi Binter Mercy basicnya ya. Ketika 93 kita menjadi outsider. Outsider diartikan kita keluar dari jalurnya tidak Mercy, tidak wajib Mercy, tapi minimal di 200 cc sampai ke atas. Artinya punya Steed 400 cc mangga, punya Harley ya mangga. Dasarnya tetap hobinya custom. Nah, Nah, terus pertanyaan kedua, ini justru kan menarik ya, kita bicara custom ini. Justru saya lagi berjuang. Oh ya, ini lagi berjuang. Ini dibahas di sini biar lebih enak ya, biar orang nggak apa-apa. Ketika ngomongin custom sekarang dianggap sebagai kriminal ya. Notabene presiden kita juga jelas-jelas telah menunjukkan punya motor chopper dengan yang penting itu kan STNK, BPKB sesuai, pajak dibayar, safety light, lampu sen, lampu rem, jalan semua. Ketika kita modifikasi dianggap sesuatu yang salah menurut hukum, akan banyak anak-anak nih yang balik lagi ke dunia malam, geng-gengan ya. Ini lebih bahaya, saya bilang tidak bisa menyalurkan. Karena ketika mereka hobi sekarang tuh sedang menjamur dan orang-orang tuh sedang lagi enjoy-enjoynya nih bikin King Queen yang dulu sudah hilang sekarang muncul lagi. King Queen orang berlomba-lomba membikin kan di Jakarta di mana-mana. Nah, ketika motornya ditangkepin mereka ya udahlah, gue main geng-geng aja lah, orang kedugem lagi lah. Ini kan lebih bahaya ya. Mendingan pemerintah mensupport biar mereka ya udahlah, lu di situ gue kasih jalur. Benar. Terus kreativitas untuk customernya juga. Semoga didengar sama praktisi negara nih ya. Setuju banget. Ya, artinya ada beberapa memang sudah ada aturan di tahun 2029. Aturan tentang perubahan 2009. Iya, 2009 itu ada aturan tentang perubahan atau yang namanya kita sering disebut chopper ya. Custom itu dipotong-potong lah gitu. Memang udah ada, cuman yang berkeliaran di sini itu yang sebetulnya kalau secara hukum dilarang. Makanya ada satu daerah yang memang ditangkepi. Nah, untungnya kalau kita di Jawa Barat, terima kasih Polda masih memakluminya karena tidak dijalankan sesuai aturan karena memang mengingat kita di sini jumlah lebih banyak ya. Lebih banyak dan saya rasa Polda lebih mengerti itu. Akhirnya yang jelas kalau memang keberadaan ini motor-motor yang sudah di custom ini memang tidak ada aturannya secara lalu lintas ini tidak melanggar ya wajarlah ditangkap. Nah, hanya saja kita memperjuangkan biar legal betul-betul. Mungkin
nanti dari ini memang memerlukan kajian. Saya udah bicara dengan para dewan, mulai dari dewan kota, dewan provinsi, dan DPR RI. Dan itu melibatkan polisian, dishub. Lalu nanti untuk kajian itu saya harus mengumpulkan dosen-dosen yang nanti dikaji bareng. Seperti apa aturannya, nanti mungkin ada tambahan bab-bab tambahan di mana yang layak atau tidak layak. Mudah-mudahan ini cepat lah gitu ya. Makanya intinya sih beginilah, ketika custom itu dibikin, semoga bisa didaftarkan nanti ya. Didaftarkan, dapat izin yang jelas, dia punya kelengkapan dan membayar pajak, nomor sasis, nomor mesin sesuai dengan gitu. Kang Gin, nanya lagi nih Kang Gin nih, bila mana setelah orang-orang yang berbeda color itu apakah masih punya hak dengan color yang awalnya ini? Gimana? Ini karena ada rada ngaco nih. Nah itu apakah di outsider itu begini? Bisa atau tidak? Di outsider itu ada not cross patcher ya. Jadi tidak pernah keluar jalur itu. Tapi ketika orang itu keluar, dia akan kembali lagi. Ya otomatis kita nggak bisa. Hanya saja kita tidak pernah mengunculkan mereka. Mereka tetap bagian dari keluarga kita. Karena apapun nih, buruk-buruknya teman-teman kita yang keluar dari lingkar, saya tanya Mbok, hati kecilnya nggak bisa lepas kan? Betul. Ya jadi nggak usah ngomongin lagi kalah buat kita sih ya. Nah, nggak usah lah ngebahas tentang kalau lu udah pernah keluar dari outsider lu. Nggak usah karena yuk teman gua. Yuk sahabat gua, yuk keluarga gua, gitu. Judulnya rasa ya. Rasa. Tapi intinya sih sebetulnya respect. Gitu. Ketika kita memberikan respect, ya kita pasti akan Tapi kalau itu masih punya hak dipakai di kaumnya outsider. Bisa. Jadi gini, kita ada dulu tuh dibikinnya DS 88 itu buat teman-teman yang sudah tidak aktif dan kembali pengen aktif ya. Kalau sekarang sih udah dihapus menjadi DS aja semuanya juga. Nah itu sebetulnya diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin kembali. Coba kebijakan sekarang, ketika orang-orang itu akan pernah pindah color, pengen balik lagi, memang banyak pertimbangan. Apakah memang ini sesuai ADRT apa tidak? Kalau misalkan memang pada waktu itu dia keluar dengan alasan yang kuat, dia memungkinkan saja untuk kembali, tapi tetap jelas tidak mendapatkan not cross patcher itu. Artinya dia pernah keluar dari kita. Yang jelas kita tidak pernah membahas lagi tentang color yang dia pakai gitu. Nggak pernah membahas. Katanya dia udah berubah gitu, tetap welcome, nggak ada masalah. Mbok ketika di salah satu klub itu menjadi wejangan untuk adik-adik kita, saya undang juga. Kan misalnya nanti sekali waktu pasti kita undang juga tentang bercerita tentang outsider. Jadi biar mereka pun tahu di outsider itu tidak hanya sekedar ngomongin color, tapi kekeluargaannya ini yang harus dijaga. Hebat. Nah untuk perencanaan kesananya untuk outsider ini gimana kan? Dulu ya. Semoga gitu ya. Karena sekarang sudah ada mulai bintik-bintik ya, Australia, ada Austria. Vietnam juga. Cuma di Vietnam itu tentang kebijakan pemerintah tentang custom nggak boleh itu. Tapi orang ini masih tetap ngotot pengen ada. Mungkin kalau di Vietnam gini, ini mobil kayak motor orisinil. Jadi kalau ganti stang aja udah bisa dibilang custom. Ganti stang jadi custom. Kenapa? Karena aturannya di situ nggak boleh dirubah. Tapi ganti stang jadi custom. Jadi semoga aja sih sebetulnya kita sih paling besar keinginan tuh di tiap provinsi ada ya, di tiap daerah ada. Tujuannya bukan pengen menjadi besar, menggalang kekuatan, tapi menjadi besar untuk satu keluarga besar. Artinya satu keluarga besar karena di outsider itu punya simbolnya ya, mama on the top. Bukan woman on the top.
tapi mama on the top. Oke. Ya kan? Nah mau tanya sekarang yang terakhir Kang Didin buat tempatnya outsider ini sekarang di mana kalau misalnya pengen bermain? Kalau mau main sekarang di Ruko Jalan Panghegar. Di Ruko di sana ada sekre kita. Oh, Coffee shop gitu juga. ya. Jadi siapapun boleh main. Boleh. Merchandise di sana disediakan juga yang untuk umum ya. Umum boleh ke sana. Dan yang mau bergabung juga banyak. Nanti bisa main ke sana. Nanti ketemu itu ketua Bandung lah, head Bandung itu ketua Bandung. Nanti bisa ketemu di sana. Basicnya motor 200 cc ke atas. Tidak mematok salah satu jenis motor. Tapi nggak akan dilupain ya. Nggak akan dong. Bukan kita main di motor ini sampai mati juga terus di motor ya. Sudah bagian hidup ya, sulit dilupakan. Saya malah lebih berat kehilangan motor daripada kehilangan bini. Dengan kejiwaannya ya. Siap. Kang, mungkin bisa nggak minta wejangan buat adik-adik atau buat yang ini motivasinya gitu. Dari yang jelas sih untuk adik-adik semua. Ya, kakak-kakaknya sih sudah mengalami kali ya. Yang penting terus berkarya, berbuat yang positif, dan satu lagi berguna untuk orang banyak. Itu penting banget. Jalin silaturahmi. Ya segitu saja. Kang Bobi. Pesan saya paling 2 nasi goreng. Sama teh botol. Cover itu. Ini buat adik-adiknya itu loh. Jadi gini, saya sih pesan sama semua yang ada yang seneng motor nih. Ini nggak tahu seneng tato atau seneng motor nih. Bebas kan. Nah yang ini nih bebas. Semua kayaknya semua ada ya. Ya semua. Ya itu tadi, sayangi keluarga, jaga persaudaraan dengan saling hormat menghormati. Kalian akan tetap punya saudara di mana saja. Saya punya saudara baik itu di tingkat RT, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat negara. Jadi persaudaraan itu akan kita bina ya ketika kita saling respect. Amin. Maka dari itu apapun jenis kelasnya, apapun motornya, kalau kita bisa saling hormat menghormati, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Amin. Indah. Oke, makasih banyak Kang kehadirannya Kang ya. Thank you. Sami-sami. Paman Bobi, Mang. Siap. Thank you. Lay off me, I got no sworn enemies.